Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina asyam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyam. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa bermaksud merendahkan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa memang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Katakanlah dengan sholat, dengan zakat, dengan haji. Puasa memang berbeda. Jika kita ingin meyakinkan seseorang telah melakukan ibadah itu, sholat misalkan, kita sangat yakin orang itu sudah sholat atau belum, karena kelihatan. Zakat juga kelihatan. Apalagi haji, bukan hanya kelihatan, orang akan tahu. Bukan hanya di daerah kita, sekitar, tetapi di daerah-daerah yang lain pun orang akan tahu bahwa kita itu setelah berhaji. Tapi memang beda dengan puasa. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa kita itu sedang berpuasa. Jangankan orang jauh, orang di sekitar rumah kita pun tidak ada yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Inilah yang jelas beda antara puasa dengan sholat, dengan zakat, dengan haji. Dalam surah Al-Baqarah 183, Allah jelas menyatakan bahwa tujuan Allah mewajibkan berpuasa kepada kita itu adalah agar kita menjadi manusia yang takwa. Dan takwa ini adalah derajat yang sangat tinggi. Tidak ada lagi derajat di sisi Allah yang paling tinggi kecuali adalah ketakwaan. Dan untuk menjadi manusia yang bertakwa ini melalui ibadah saum. Saum ini jelas-jelas mendidik kita ikhlas. Dan ikhlas ini adalah salah satu yang bisa menentukan seseorang itu menjadi manusia yang takwa atau tidak. Ikhlas ini sangat terukur, sangat teruji dengan berpuasa. Paling tidak ada 3 aspek yang menunjukkan bahwa seseorang itu ikhlas. Yang pertama, dia sadar diri bahwa Allah selalu mengawasi dalam setiap gerakannya. Yang kedua, dia taat benar walaupun beribadah tidak dilihat orang. Dan yang ketiga, dia akan berusaha menjaga diri dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat yang bukan hanya menahan diri dari makan dan dahaga. 3 aspek ini, jika itu ada dalam orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia sadar diri bahwa Allah selalu mengawasi. Dia selalu taat bahwa walaupun orang tidak melihat kepada dia, kepada kita. Dan dia berusaha untuk tidak melakukan maksiat. Dalam keadaan apapun, berusaha menahan diri. Bukan hanya menahan lapar, menahan haus. Jika yang 3 aspek ini ada dalam diri orang yang berpuasa, maka dia benar-benar tulus ikhlas dalam melakukan ibadah puasa. Ini adalah nilai yang sangat tertinggi dalam pengalaman, dalam pelaksanaan ibadah puasa. Jadi kalau memang Allah bertujuan untuk membentuk pribadi yang bertakwa dengan melakukan ibadah saum, ini sangat jelas dan sangat rasional. Dan ini sangat sulit, bukan hal yang mudah. Banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan nilai daripada puasanya. Kenapa? Karena dalam puasanya di antaranya
keikhlasan tidak ada dalam dirinya. Oleh karena itu, melalui ceramah singkat ini, saya mengajak kepada semua, bagaimana kita bisa menjadikan amaliyah puasa di bulan Ramadan ini benar-benar bisa membentuk pribadi kita yang ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Termasuk ikhlas dalam menerima segala ujian, cobaan, takdir yang menerpa dalam hidup kita. Jika seandainya itu ada nyata dalam diri kita sebagai manusia yang taat kepada Allah, maka saya sangat yakin bahwa orang itu akan mendekati orang yang mendapat derajat kemuliaan insya Allah. Oleh karena itu, di hari yang kelima ini saya mengajak, mumpung masih di awal Ramadan, yuk kita hisab amal ibadah kita, amal ibadah puasa kita sampai hari ini. Sudahkah kita mendapatkan peningkatan kebaikan-kebaikan yang bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan, semoga menginspirasi kepada kita agar kita terus berusaha menjadi manusia yang bertakwa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.